Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah hari ini, amin. Hari Minggu yang terakhir di bulan ini, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk kita semua. Mari kita beribadah, kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan buat kita semua sampai hari ini. Kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami boleh melewati satu bulan ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia, perlindungan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau memuji, menyembah, beribadah di hari Minggu yang terakhir ini. Dan kami bawa ucapan syukur kami buat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Mari hadir bersama-sama kami, urapi kami Roh Kudus dimanapun kami berada. Biar hari ini kami bawa ucapan syukur buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Mari bilang amin. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Mari bilang buat Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Mari musik bawa kita lebih lagi. Amin. Tuhan, kebaikan-Mu nyata bagi kami Tuhan sampai hari ini. Yes. Kami hanya bisa memuji menyembah-Mu ya Tuhan, untuk membalas semua kebaikan-Mu, bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yesus, selamanya. Bersyukur selamanya, selamanya. Bersyukur Tuhan selama-lamanya. Yesus Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Hanya kami bersyukur kepadamu, membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah, puji nama-Mu yang kudus. Saya ajak Bapak Ibu, mari kita bersyukur. Kita sembah Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Oh, Yesus Tuhan layak disembah, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Yesusku. Kami datang, kami bawa syukur, hormat bagi-Mu ya Tuhan. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu? Hanya kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik, amat baik ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kami percaya, kami akui Tuhan Yesus Engkau Bapa yang setia. Sebab itu kami bersyukur di dalam segala perkara. Karena kami tahu itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya kami yang ada di hadirat-Mu saat ini kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberikan kekuatan yang baru lagi daripada Tuhan. Untuk memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau bersukacita di hadirat-Mu. Sebab kami mau katakan di dalam pujian ini, Yesus Tuhan, Engkau sangat baik, amat baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Mari kita semua memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Amin. Turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, itu selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku.
setianya. Puji Yesus sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus
untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan kita semua memuji Tuhan di minggu yang terakhir ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan sampai di sini. Setuju, katakan amin. Saya mau ajak saudara hari ini, mari kita perhatikan, mari kita lihat, kita renungkan kebaikan Tuhan selama 1 bulan ini. Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 62 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya bacakan buat kita semua. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 6. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara yang setuju dengan firman ini, mari katakan amin. Saya percaya hanya dekat Allah saja, kita semua percaya hanya dekat Tuhan Yesus saja kita tenang. Amin. Sebab Tuhan Yesus adalah gunung batu kita, kota benteng pengharapan saudara dan saya. Memasuki bulan yang baru, kita tetap percaya sama Tuhan. Minggu-minggu yang akan datang, saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Saya mau ajak Bapak Saudara menyanyikan pujian ini. Kita nyanyikan pujian ini dan biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku bimbang, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku, takkan ku goyah untuk selamanya. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini sama-sama. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku bimbang, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku, takkan ku goyah untuk selamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saya percaya saudara dan saya, kita semua butuh kekuatan dari Tuhan. Saya percaya dan kita semua yakin bahwa Tuhan Yesus dengan firman-Nya sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Mungkin hari ini saudara susah, mungkin hari ini saudara sedih,
Mungkin ada yang jatuh, ya. Ada yang dalam masalah, persoalan, dalam pergumulan, tapi dengar baik-baik. Jangan jauh dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tenang. Sebab Tuhan Yesus adalah gunung batu kekuatan kita, batu karang keselamatan kita. Bolehkah mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Mari angkat tangan saudara dan kita nyanyikan. Hanya dekat Allah saja. Nyanyi sama-sama. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Sekali lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya. Haleluya. Oh ya Tuhan, ku percaya. Ku percaya. Daripadanya lah harapanku. Yesus, ku panggil namamu. Ku berseru. Hanya dekat padamu Tuhan, aku tenang. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Berkati anak-anakmu yang hari ini memuji Tuhan. Berkati anak-anakmu yang hari ini mengangkat tangan demi namamu. Turunkan berkat-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, kami percaya, kami berdoa Tuhan bersama-sama sepakat. Mari Tuhan buka jalan. Berikan kemudahan-kemudahan bagi anak-anak-Mu yang bekerja. Anak-anak-Mu yang berusaha Tuhan. Ibu rumah tangga. Anak-anak sekolah Tuhan, berikan kemampuan-Mu. Kecerdasan-Mu bagi anak-anak kami ya Tuhan. Kami percaya hanya dekat kepadamu kami tenang ya Tuhan. Hanya daripadamu ya Tuhan harapanku ya Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus pimpin saya. Ini hidupku ya Tuhan. Aku serahkan hidupku kepadamu. Berkati aku Tuhan. Berkati hidupku. Berkati pekerjaanku ya Tuhan. Apapun yang aku kerjakan hari-hari ini, aku percaya Tuhan berikan aku kekuatan untuk menyelesaikannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Bilang sama Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya
dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya. Bapa, terima kasih banyak, terpujilah namamu dulu, sekarang, hari ini, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami beribadah hari ini. Dan kami percaya, kami buka hati memasuki bulan yang akan datang, bulan depan, dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Mari Roh Kudus pimpin aku, pimpin keluargaku, pimpin suami, pimpin istri, anak-anakku. Pimpin kami ya Roh Kudus. Firman-Mu menjadi rel kehidupan kami, jalan hidup kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau terus berdoa dan berdoa. Berdoa bagi bangsa kami. Berdoa bagi Indonesia. Berdoa bagi pemerintahan. Berdoa, kami terus mau berdoa. Kami mau berdoa bagi gembala sidang kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keluarga besar. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami mau berdoa ya Tuhan, sepakat bagi GBI Emerald CK4 di Gading Nias, Kelapa Gading ini Tuhan. Inilah waktu penuaian. Inilah masa penuaian. Kami pasti menuai jiwa. Tahun ini tahun penuaian jiwa. Everyone, setiap orang harus mendengar Injil. Setiap orang diberikan kesempatan untuk mendengar kabar baik, Injil keselamatan, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara otentik. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Berkati kami waktu kami memberi persembahan. Bukan berkati atas persembahan kami. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan minggu yang kami taruh, yang kami berikan lewat rekening-rekening bank yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tangan saudara dan kita terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan kita terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu berlimpah-limpah, menolongmu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tinggal menyertai kita sekalian semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.